Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 5, Allah telah berfirman, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sebuah tulisan karya Sarah binti Halil bin Dakhil Al-Mutiri yang ditulis untuk meraih gelar magister di Universitas Ummul Quran, Mekah, Fakultas Pendidikan dengan konsentrasi pendidikan Islam dan perbandingan. Mungkin bisa menyemangati para ayah untuk rajin dalam berdialog dengan anak-anaknya. Judul tulisan ilmiah tersebut adalah Dialog Orang Tua dengan Anak dalam Al-Quranul Karim dan aplikasi pendidikannya. Melihat dari judulnya saja, sudah luar biasa dan memang luar biasa isinya. Menurut tulisan ilmiah tersebut, terdapat 17 dialog yang berdasarkan tema antara orang tua dan anak dalam Al-Quran yang tersebar di dalam 9 surah. Ke-17 dialog tersebut dengan rincian sebagai berikut. Dialog antara ayah dan anak sebanyak 14 kali. Dialog antara ibu dan anak sebanyak 2 kali. Dialog antara kedua orang tua tanpa nama dan anaknya 1 kali. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, lihatlah ayah. Subhanallah, ternyata Al-Quran ingin memberikan pelajaran bahwa untuk melahirkan generasi istimewa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya harus dengan komposisi seperti di atas. Jika kita bandingkan, ternyata dialog antara ayah dan anaknya lebih banyak daripada dialog antara ibu dan anaknya. Jauh lebih banyak dan lebih sering, 14:2. Kalau hari ini banyak muncul ayah bisu dalam rumah, inilah salah satu yang menyebabkan munculnya banyak masalah dalam pendidikan generasi. Sebagian ayah sering kali kehabisan tema pembicaraan dengan anak-anaknya. Sebagian lagi hanya mampu bicara dengan tarik urat alias marah. Ada lagi yang diam saja sehingga hampir tidak bisa dibedakan saat sedang seriawan atau mereka tidak bisa bicara. Sementara itu, sebagian lagi irit energi, bicara seperlunya. Ada juga seorang ayah yang saat ia belum selesai bicara, sang anak bisa mencela. Cukup ayah, saya bisa lanjutkan pembicaraan ayah. Oleh karena rutinitas pembicaraannya yang hanya bersifat basa-basi dan itu saja. Jika begitu keadaan para ayah, pantas saja bila hasil generasi ini jauh dari yang diharapkan oleh peradaban Islam yang akan datang. Para ayah selayaknya segera memaksakan diri untuk membuka mulutnya dan menggerakkan lisannya, lalu menyampaikan pesannya, kisahnya,
dan dialognya. Ayah, kembalilah ke Al-Quran. Dialog lengkap, utuh, dan panjang lebar di dalam Al-Quran hanyalah dialog ayah kepada anaknya, bukan dialog ibu dengan anaknya, yaitu dialog Luqman dengan anaknya. Sebuah nasihat akan lebih berharga bagi seorang anak daripada semua fasilitas dan tabungan yang diberikan kepadanya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dengan kajian di atas, kita terhindar dari kesalahpahaman. Salah jika ada yang memahami bahwa dialog ibu tidak penting. Jelas sangat penting sekali dialog seorang ibu dengan anaknya. Pemahaman yang benar adalah Al-Quran seakan ingin menyeru kepada semua ayah. Ayah harus rajin berdialog dengan anak, lebih sering dibandingkan ibu yang sehari-hari bersama dengan anak-anaknya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, 3 hak anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya, yakni ibu yang baik, nama yang baik, dan pengajaran adab dan Al-Quran. Kerusakan pada anak-anak yang menjadi penyebab utamanya adalah ayah. Jadi, kalau anak kita tidak baik, yang dipertanyakan adalah ayahnya, bukan ibunya. Di akhirat nanti, yang dihisap mengenai anaknya adalah ayah, bukan ibu. Jadi, jika anak tidak baik dan tidak beriman, ayahnya pun akan dimintai pertanggungjawaban. Jika anak soleh dan beriman, ayahnya dapat merasakan kenikmatan di akhirat berkat doa anak-anaknya, walaupun ibadah ayahnya biasa-biasa saja. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua, terutama para ayah, menyadari betul betapa pentingnya peran seorang ayah dalam mempersiapkan generasi kita ke depan. Dialog dan komunikasi dengan anak harus kita bangun dengan baik, sehingga mental dan watak mereka terbentuk dengan baik, sehingga pesan dan keinginan Al-Quran, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membangun generasi Islam yang baik ke depan, itu dapat kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.